Haleluya. Shalom. Tuhan berkati kita semuanya. Senang bisa berkumpul dengan umat-umat kudus Tuhan yang ditebus oleh darah anak domba Allah. Kami berbahagia bisa tiba di tempat ini dan terima kasih buat hambanya Pastor Tony Simanjuntak bersama dengan sister yang sudah memberikan waktu bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan mengasihi kita, mempersiapkan kita bagi janjinya untuk menyongsong Dia di awan-awan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mulai pendalaman Alkitab kita pada saat malam hari ini. Kita angkat sebuah pujian, sebab Kau besar, haleluya, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Tuhan kita Yesus Kristus, haleluya. Ku beri kemuliaan, haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan, ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sekali lagi, ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan, haleluya, dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan, ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, haleluya, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Engkau, tiada seperti, sekali lagi, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau besar Allah kami, yang mengasihi kami Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Kau besar, kami beri kemuliaan, hormat, pujian bagi nama-Mu Yesus, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Oh haleluya, haleluya. Glory, glory Yesus. Terima kasih, kemuliaan hormat bagi nama-Mu, penebus kerabat kami, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih. Glory, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Kau Allah kami yang agung. Glory, 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 haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Oh Engkau Allah yang bertahta di atas pujian kami Yesus. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Oh kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Oh glory, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayo Yesus. Glory, glory, haleluya.
Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu, sebab kau besar. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Yesus. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita, amin. Sungguh hanya Dia yang besar, Allah kita. Dia yang besar di surga, tapi Dia mau merendahkan hati menjadi hamba dan mati tersalib untuk dosa-dosa kita, amin. Terpuji nama Tuhan kita. Saya mengundang Barbarus untuk berdoa, untuk membuka pertemuan kita pada saat malam hari ini. Haleluya. Kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, ini pengakuan dari dasar hati kami Tuhan. Kau begitu besar Tuhan, Kau ajaib Tuhan, Kau sangat mulia Tuhan. Di zaman ini Tuhan, di zaman di mana Engkau membukakan rahasia-rahasiamu bagi kami Tuhan, sehingga kami benar-benar mengenal-Mu dengan baik Tuhan. Sehingga Tuhan kami percaya bukan dengan kata orang Tuhan, tapi kami benar-benar Tuhan percaya Bapa, oleh benar-benar disingkapkan oleh kebenaran firman-Mu, rahasia-rahasiamu diberitahukan kepada kami Bapa. Sehingga Tuhan kepercayaan kami bukan kepercayaan yang disusun oleh dogma, tradisi dan lain sebagainya, tetapi kami benar-benar percaya Tuhan, karena Roh Kudus-Mu membukakan rahasia firman-Mu, menuntun kami kepada kebenaran lepas kebenaran Tuhan, sehingga kami benar-benar Tuhan memperoleh kemerdekaan yang sesungguhnya ya Tuhan, oleh penyingkapan rahasia firman-Mu Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, satu kerinduan kami pada malam hari yang indah ini Tuhan. Ketika kami datang pada hari ini Bapa, satu kerinduan kami ingin benar-benar mengenal-Mu dengan baik Tuhan. Kami ingin benar-benar Tuhan mengenal rencana-Mu Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, hamba berdoa Tuhan, bagi setiap orang-orang kudus-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan. Tuhan senantiasa membuka hati mereka Tuhan Yesus, memberikan pengertian akan firman-Mu yang disampaikan Tuhan, sehingga firman-Mu yang diterima pada saat ini Tuhan benar-benar menjadi satu kehidupan dalam hidup mereka Bapa, benar-benar menjadi satu aplikasi dalam hidup mereka Bapa, sehingga Tuhan ketika mereka mendengar firman-Mu Tuhan, maka mulai mereka Tuhan Yesus mengalami satu perubahan lepas perubahan Tuhan. Tidak seperti tahun 2000, tidak seperti tahun 2000 yang sudah lewat Tuhan, tetapi kami mau berubah memasuki tahun 2021 Tuhan dengan kehidupan yang baru oleh penyingkapan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, Tuhan kami serahkan ibadah kami dalam tangan kasih kuasa-Mu, awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan, dan berkati Tuhan hamba-Mu yang akan mengajar kami, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, isi hati-Mu Tuhan. Tuhan, di mana Tuhan mempercayakan pesan yang mulia bagi hamba-Mu yang akan memulihkan orang-orang kudus-Mu di zaman ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Yesus pesan itu tertancap Tuhan di dalam setiap kehidupan orang-orang kudus-Mu Tuhan, sehingga ketika mereka pulang dari tempat ini, mereka mengalami Tuhan Yesus pemulihan pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang memimpin kami dalam pujian Tuhan. Berkati saudara kami yang mulia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mulia, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, silakan duduk saudaraku terkasih. Baik, kita akan mempersiapkan hati kita buat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita akan angkat sebuah pujian lagi, dan saya langsung serahkan kepada hambanya. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Haleluya. Haleluya. Ku
masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah, ku sembahmu, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus, kudus Tuh, sebab namamu, saya serahkan kepada hambanya, sebab namamu kudus. Haleluya. Sebab namamu kudus, namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Dia yang kudus, yang mulia. Amin. Nama di atas segala nama, nama Sang Raja di atas segala raja, nama Sang Gembala Agung kita yang mulia. Terpujilah nama Dia, Yesus Kristus yang kita tinggikan, amin. Yesus Kristus yang adalah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Dialah satu-satunya Tuhan Allah yang ada, amin. Dan kepadanya lah kita berbakti dan beribadah kepada Dia, dan kita melayani Dia sesuai dengan panggilan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita sebagai suatu umat yang dipilih, diseleksi, yang berasal dari berbagai suku bangsa yang ada di seluruh muka bumi itu. Ini saat ini, sehingga kita bersyukur bahwa kita lah bagian dari orang-orang yang terseleksi. Amin. Sama seperti kalau orang-orang berusaha untuk masuk ke pegawai negeri sipil, ya kan? Betapa senangnya ketika mereka lulus seleksi. Sehingga diadakanlah ucapan syukur, bahkan satu kampung pun mengeluh-elukan dia. Amin. Jadi gimana kalau itu adalah seleksinya dari Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan sendiri yang memilih saudara dan saya, amin. Tanpa kita pernah berusaha untuk memilih Dia, Dia yang memilih kita, amin. Terpujilah nama Tuhan. Adakah di sini dari sejak kecil bercita-cita saya mau jadi mempelai wanita? Ada? Tidak ada seorang pun di antara kita yang dari sejak kecil punya cita-cita, nanti kalau saya sudah besar saya akan jadi mempelai wanita. Tidak ada itu. Jadi insinyur, jadi presiden, jadi perdana menteri, ya kan? Jadi orang kaya, orang sukses. Itulah cita-cita kita. Tapi Tuhan sudah memilih saudara sebelum dasar dunia ada, bahwa kita harus menjadi bagian dari mempelai wanita Yesus Kristus di akhir zaman ini. Tidakkah kita senang? Tidakkah kita berbahagia? Tidakkah kita bersuka cita? Tidakkah kita bangga memiliki Tuhan yang seperti itu? Dan kemudian muncul pertanyaan dari dalam diri kita, siapakah aku ini Tuhan? Amin. Dan ketika pertanyaan itu muncul, siapakah aku ini Tuhan, sehingga Engkau memilih aku menjadi bagian dari mempelai wanitamu, maka Tuhan akan menerangkan alasannya kenapa aku memilih kamu. Anda mengerti? Tuhan akan menjelaskan, Tuhan akan membukakan rahasia di dalam hatinya. Ingin tahu kenapa aku memilih kamu? Amin. Itulah sebabnya Tuhan di akhir zaman membukakan rahasia firman-Nya, supaya saudara dan saya memiliki akan pengertian yang benar, memiliki suatu kepastian. Kenapa Tuhan memilih saya? Kenapa tidak orang lain?
Kayaknya orang lain lebih punya lebih punya pas daripada aku ini yang seperti ini. Tapi tidak, Tuhan yang memilih saudara. Bukankah Yesus berkata, aku yang memilih kamu semuanya? Di kitab Yohanes katakan. Jadi tidak ada usaha Petrus, tidak ada usaha Andreas, bahkan tidak ada usaha Paulus untuk bisa mengklaim dirinya bahwa aku adalah mempelai wanita umatnya Tuhan, selain Tuhan sendiri yang harus menyatakan langsung kepada setiap individu. Haleluya. Dan Tuhan sendiri yang harus membukakan rahasia alasan kenapa aku memilih kamu. Terpujilah nama Tuhan. Itulah rahasia yang Tuhan ingin bukakan di akhir zaman, supaya kita betul-betul memiliki sebuah kepastian bahwa kita hidup di bumi ini adalah karena pilihan Tuhan. Amin. Dan jika kita sadar dan tahu bahwa kita hidup oleh karena Tuhan memilih saya untuk melayani Dia, haleluya, maka kita harus tahu bagaimana cara yang benar untuk melayani Dia. Amin. Haleluya, sehingga kita betul-betul berkenan menjadi hamba-hambanya. Kita mengucap syukur sekali lagi oleh kasih karunia Tuhan, kita bisa bertemu kembali dengan Pastor Tony Simanjuntak, dengan Ibu di sini, dengan para pengerja dan seluruh jemaat. Haleluya. Dan kita bersyukur oleh pertolongan Tuhan kita bisa tiba dan kita memiliki satu motivasi dan tujuan, suatu maksud, yaitu adalah membagikan akan firman yang mulia yang Tuhan sudah bukakan di akhir zaman ini, supaya kita sama-sama akan masuk ke dalam jalan yang Tuhan sediakan, yaitu menuju ke sorga. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Dan saya percaya dimanapun orang Kristen pasti ingin menuju ke sorga. Bahkan di luar Kristen pun orang ingin menuju ke sorga. Tapi Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Menuju ke surga hanya lewat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan inilah yang ingin kita tahu. Apa sih yang diucapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Sehingga kita akan mengerti jalan yang dimaksudkan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri untuk pembacaan nas kitab suci. Saya hanya sedang berpikir-pikir tadi yang mana yang mau saya sampaikan. Karena banyak hal yang bisa kita bicarakan, dan sepanjang apa yang kita bicarakan adalah nas kitab suci, itu pasti akan memberikan suatu kegairahan dan memberikan suatu sukacita di dalam hati kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan hati kita sejenak untuk berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur sekali lagi dan berterima kasih Engkau yang sudah mempertemukan kembali dengan hamba-Mu yang rendah hati ini Tuhan. Pastor Tony di sini bersama dengan keluarga dan seluruh jemaat. Baik juga bersama dengan hamba-Mu Brother Barus di sini Tuhan, dari Kabanjai Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau yang sudah menolong kami di dalam perjalanan. Dan sekarang kami ingin menikmati Tuhan waktu ini Tuhan, yang sangat berharga. Di saat-saat yang terakhir menjelang kedatangan-Mu yang tidak akan lama lagi, di mana kami Tuhan ingin melihat diri kami secara khusus, baik hamba-Mu sebagai pastor, baik Pastor Tony di sini, baik Pastor Barus Tuhan, kami ingin melihat juga keluarga dan seluruh jemaat yang Kau percayakan digembalakan Tuhan. Kami sama-sama berada di dalam kondisi pengangkatan Tuhan, di dalam kondisi Tuhan, di dalam kondisi di mana kami siap Tuhan. Kapanpun Engkau datang, kami adalah orang-orang yang akan masuk ke situ Tuhan. Ke tempat yang akan Kau bawa kami, di mana Engkau sudah berjanji, di rumah Bapakku banyak rumah-rumah besar, dan kesitulah Tuhan Engkau akan membawa kami ke sana. Itu sebabnya Tuhan, semuanya itu membutuhkan sebuah persiapan. Dan kami bersyukur di akhir zaman ini Tuhan, menjelang kedatangan-Mu yang tidak lama lagi, Engkau memberikan sebuah pesan persiapan Tuhan. Sehingga dari pesan persiapan yang Engkau kumandangkan Tuhan, melalui hamba-Mu yang sudah Engkau utus Tuhan, Nabi Elia di akhir zaman, maka kami dibuat mengerti dari waktu ke waktu Tuhan. Kami dibuat Tuhan melihat dari waktu ke waktu Tuhan, jalan-jalan yang harus kami jalani, bahwa kami harus setuju dan selaras dan cocok dengan setiap firman-Mu Tuhan.
Oh Tuhan, itu sebabnya pertemuan kecil pada malam hari ini Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Saudara-saudariku yang mungkin bekerja di ladang Tuhan sepanjang hari ini dan sekarang memberikan waktu untuk beribadah, Tuhan biarlah Engkau memberikan kekuatan tubuh jasmaninya Tuhan, sehingga tetap di dalam suatu kesegaran untuk bisa mendengarkan dan menikmati akan firman-Mu Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan Yesus. Berkati secara khusus hamba-Mu di tempat ini yang menggembalakan Tuhan. Haleluya. Dan hamba-Mu yang Kau pakai untuk menjadi instrumen-Mu pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohonkan dan kami berdoa dan menyerahkan pelayanan firman ke dalam tangan pimpinan-Mu di bawah inspirasi dan pengilhaman Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita baca di Yohanes 1 ayat 1, ayat yang sudah sangat kita hafal. Dikatakan di sini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian di ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Terpujilah nama Tuhan, silakan duduk. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya. Ayat firman yang sudah sering kali kita dengar, dan sebelum saya lanjutkan, kedatangan kali ini kami ingin memberikan waktu yang lebih agak panjang sedikit, dan kami akan meninggalkan Tiga Ras tempat ini pada hari Rabu siang menuju ke pelayanan berikutnya ke Tiga Lingga. Jadi kita masih punya waktu malam ini, besok malam, dan Rabu pagi kita masih bisa sharing, fellowship, amin. Karena tidak ada kesenangan bagi orang percaya yang sedang menuju ke sorga selain membicarakan Yesus yang adalah firman senantiasa untuk menguatkan dan menghiburkan dan mendatangkan sukacita, amin. Meneguhkan iman kita, haleluya, supaya kita betul-betul dibuat siap bagi kedatangan Tuhan yang tidak akan lama lagi. Saya pikir lebih banyak manusia Kristen di muka bumi yang tidak siap dengan kedatangan Tuhan. Tapi kita ingin, seperti firman Tuhan katakan, kita harus menjadi orang-orang yang siap bagi kedatangan Tuhan. Sama seperti sebuah ilustrasi yang berbicara tentang seseorang penumpang di stasiun kereta api yang sedang menunggu kereta api lewat untuk membawa mereka ke tujuan mereka. Maka sementara karena kami dulu saya tinggal besar juga di Jakarta, jadi terbiasa naik kereta api Jabotabek. Banyak orang di situ berkerumun menunggu kereta api untuk menuju ke kantor atau dari kantor pulang ke rumah masing-masing. Dan berbincang satu dengan yang lain sambil menunggu kereta api datang. Tetapi satu hal yang pasti, ketika kita sudah melihat tanda-tanda kereta api akan datang, dan kemudian lampu kelap-kelip dari stasiun, dan kemudian suara panggilan dari kepala stasiun mengatakan atau pengawas stasiun, tidak lama lagi, 5 menit lagi kereta api akan tiba di stasiun ini, penumpang diharapkan untuk mempersiapkan dirinya masing-masing, amin. Maka ketika kita melihat tanda-tanda itu, maka seharusnya kita sudah mulai berhenti untuk bincang-bincang dan segera mengambil posisi di tempat di mana pintu gerbong kereta api sudah ditetapkan posisinya. Misalkan Anda di sana asik ngobrol, pintu kereta api di sebelah sini, maka saudara akan bisa tertinggal kereta api. Jadi Anda harus datang dari sana menuju ke tempat yang sudah disediakan, karena di situ pintunya akan dibuka, tidak di sembarang tempat. Memang begitulah prosedur kereta api. Karena kita bukan naik bus, kalau bus bisa aja di mana aja, mau di halte, mau di jalan, bisa langsung lompat. Ini kereta api, Anda harus di posisi di mana pintu kereta api akan dibuka. Maka Anda harus, ketika Anda mendengar pengumuman itu, maka Anda harus berhenti untuk bincang-bincang, ambil kopormu, persiapkan segala sesuatunya,
bergerak menuju ke tempat di mana pintu akan dibuka, dan ketika kereta api datang berhenti, maka Anda akan bisa masuk dan Anda sampai ke tujuan. Tapi bagi mereka yang masih asik aja ngobrol, bahkan masih santai, masih 5 menit lagi, masih 3 menit lagi ya. Apalagi kemudian, tolong beli dulu kacang goreng dulu atau kerupuk cemilan dulu biar asik dulu kita ngobrolnya. Anda akan ketinggalan. Begitu banyak nanti orang-orang, tanda kutip, orang-orang Kristen yang akan ketinggalan pengangkatan. Ya, dan ini sangat serius. Akan banyak orang Kristen yang mengaku dirinya Kristen yang akan ketinggalan kereta api sorgawi. Ya, secara khusus adalah aliran Roh Kudus. Karena kalau aliran Roh Kudus Pentakosta Karismatik ini kan dikit-dikit bicaranya Tuhan mau datang, Tuhan mau datang, ruang Maha Kudus, ya kan gitu kan? Kalau yang lain di luar karismatik nggak seperti itu bicaranya. Tapi saya mau katakan, tidak akan banyak yang masuk ke pengangkatan. Jadi kita adalah orang-orang yang tentunya tidak mau menangis. Karena kalau saudara sudah punya tiket, hendak menuju ke kota lain, naik kereta api atau naik pesawat, tapi kemudian pesawatnya sudah pergi, kereta apinya sudah lewat, Anda hanya menangis. Satu, rugi. Kedua, tidak akan bertemu dengan orang-orang yang Anda kasihi, yang sedang menanti di sana. Kenapa? Banyak hal, macet di jalan, asik ngobrol, lupa jam, dan lain sebagainya. Kita seharusnya tidak seperti itu. Jika saudara-saudari ingin pengangkatan dan kita menjadi bagiannya, mari kita lebih serius lagi. Amin. Di dalam segala sesuatunya. Anda serius berladang, siapa yang gak serius berladang di sini gak usah berladang. Amin. Karena saudara gak akan bisa dapat panen yang baik nanti. Karena berladang adalah juga menjadi suatu hal yang pekerjaan mencari nafkah. Anda serius berladang. Maka kalau kita sedang akan dijanjikan pengangkatan menuju ke surga, perjamuan kawin malam anak domba. Kalau saudara serius berladang, seriuslah bahwa Anda akan menjadi bagian yang akan menuju ke sana. Amin. Kita harus serius, kita harus sungguh-sungguh, kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga. Haleluya. Karena tanda-tanda di sekeliling sana sudah memperlihatkan bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak akan lama lagi. Tetapi sebelum Tuhan datang, Dia harus memberikan sebuah pesan. Pesan peringatan. Pesan persiapan. Supaya umatnya tidak akan gagal. Umatnya tidak akan tertinggal di bumi. Amin. Tetapi jika pesan peringatan dan pesan persiapan itu diabaikan, maka pesan itu bukan lagi pesan peringatan dan pesan persiapan, dan bukan lagi pesan kasih karunia, tapi berubah menjadi pesan penghakiman, pesan murka. Ada amin? Itulah sebabnya kita ingin betul-betul berada di dalam kasih karunia Tuhan, dan Rasul Petrus mengatakan, bertumbuhlah di dalam kasih karunia. Haleluya. Rasul Paulus katakan, bertumbuhlah di dalam pengenalanmu akan misteri Allah. Amin. Jadi kita harus bertumbuh di dalam segala hal. Haleluya. Pengetahuan akan firman kita harus bertumbuh, iman kita harus bertumbuh. Amin. Kualitas kekristenan kita harus bertumbuh, karakter kita sebagai orang percaya harus bertumbuh. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Sehingga mengikuti pertumbuhan, maka Anda terlihat sungguh-sungguh di dalam beribadah, di dalam berdoa, di dalam membaca Alkitab, amin, di dalam meditasi akan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Anda terlihat bertumbuh di dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang berkenan di hadapan Bapa, amin. Semuanya akan mengikuti pertumbuhan tersebut. Haleluya. Itu sebabnya Anda pun bertumbuh di dalam mendengar firman. Amin. Semakin semangat mendengar firman, terpujilah nama Tuhan. Segala sesuatunya akan meningkat seiring dengan pertumbuhan itu sendiri. Itulah sebabnya kita harus semakin serius, semakin sungguh-sungguh. Jadi sementara kita masih punya waktu di bumi untuk berbagi firman Tuhan, maka ini waktunya untuk mempertimbangkan segala sesuatunya. Bahwa kita harus memastikan bahwa sayalah bagian dari orang-orang yang akan masuk ke dalam pengangkatan tersebut. Haleluya. Haleluya. Karena dunia sedang
mempersiapkan dirinya untuk menerima murka Tuhan. Tetapi mempelai wanita sedang mempersiapkan dirinya untuk berjumpa dengan sang mempelai pria. Haleluya. Dan saya bacakan di sini dari Yohanes 1 ini, ayat yang sederhana, tapi cukup dalam jika kita merenungkan lebih dalam lagi. Karena persepsi atau cara pandang atau pengertian dari banyak orang-orang Kristen, gerejawi, itu salah terhadap Yesus Kristus. Kalau saudara bicara tentang Yesus Kristus, langsung pandangan orang Kristen tertuju kepada gambar Tuhan Yesus. Di satu sisi itu benar, karena tadi dikatakan firman itu menjadi manusia. Tapi sebelum firman itu menjadi manusia, apa yang dikatakan di Yohanes 1 ayat 1? Pada mulanya adalah firman. Firman adalah logos. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan bahkan sebelum dia Allah, dia bukan Allah. Dia adalah Elohim. Dia disebut Allah sesudah ada yang menyembah. Karena Allah artinya adalah sasaran atau objek yang disembah. Jadi sebelum ada yang menyembah, dia belum disebut Allah. Lantas, seperti apakah Tuhan sebelum dia Tuhan? Seperti apakah dia Allah sebelum dia Allah? Dia adalah Elohim. Amin. Kita baca di Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada berapa pencipta? Hanya satu pencipta. Kok bisa? Iya, hanya ada satu bumi kok. Amin. Kalau ada dua bumi berarti ada dua pencipta. Hanya ada satu pencipta. Bumi adalah ciptaannya, langit dan bumi. Pada mulanya Allah. Karena salah pengertian inilah, maka bermuncullah bermacam banyak cara pandang, bermacam banyak sekte, bermacam banyak agama, bahkan di dalam kekristenan sendiri pun berbagai macam sekte, cara pandang, dan lain sebagainya. Dan kemudian terjadilah perselisihan, pertengkaran hanya gara-gara tidak memiliki kesamaan pandangan. Tapi puji Tuhan, umat Tuhan tidak akan dibuat bingung. Amin. Haleluya. Dan Tuhan bukan pencipta kebingungan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah di sini, sebelum dia Allah, dialah Elohim. Elohim berasal dari kata Eloah. Elohim artinya adalah seorang yang tinggal sendirian. Itulah Elohim artinya. Dengan kata lain, tidak ada malaikat di situ, tidak ada bumi di situ, tidak ada bintang di situ, bahkan tidak ada setitik debu pun menyertai dia. Elohim artinya adalah seorang yang tinggal sendirian. Amin. Tetapi dia di dalam dirinya, dia memiliki berbagai jenis atau banyak atribut. Atribut atau semacam titel atau jabatan. Saya ambil contoh. Di dalam Elohim, dia adalah juru selamat. Dia adalah penebus. Dia adalah raja. Amin. Dia adalah bunga bakung dari lembah. Dia adalah mawar saron. Dia adalah merpati. Dia adalah singa. Dia adalah anak domba. Dia adalah kota perlindungan. Dia adalah gunung batu. Amin. Dan mau berapa banyak lagi saya sebutkan. Banyak sekali sebutan-sebutan dia. Sebutan-sebutan ini adalah atribut istilahnya. Semuanya itu ada di dalam dia. Haleluya. Dan semua yang di dalam dia harus terwujud di dalam bentuk realita. Itulah sebabnya, saya ambil contoh diri saya sendiri atau saudara. Nama saya itu Rumbayan.
Dan saya adalah satu oknum, satu orang saja. Berarti saya adalah satu pribadi, satu oknum. Tapi di dalam diri saya banyak atribut. Di dalam saya adalah anak, di dalam saya adalah ayah, di dalam saya adalah gembala, di dalam saya adalah manusia, di dalam saya adalah pria, di dalam saya adalah cucu, dan lain sebagainya. Tetapi semua tadi yang saya sebutkan itu adalah sebutan atau titel atau atribut saya. Di dalam saya sepenuhnya. Nah, dulu ketika saya masih anak muda, lajang, masih single, saya tidak bisa disebut ayah. Saya tidak bisa disebut suami. Kenapa? Boro-boro jadi ayah. Punya istri aja belum. Bisa nangkap? Kapan saya bisa disebut ayah? Kapan saya bisa disebut suami? Kalau saya sudah menikah dengan seorang wanita. Itulah istri saya, maka saya menjadi suami. Ketika hasil hubungan pernikahan ini dikaruniai anak-anak, maka saya disebut ayah. Tapi Anda lihat ada berapa saya? Cuma satu, namanya berubah. Enggak berubah, tetap itu Rumbayan. Kecuali kalau ada ucapan syukur namamu dirubah boleh. Tapi tetap oknumnya saya juga. Tapi di dalam saya banyak hal. Saya pun tak bisa mengklaim, oh saya lah gembala sidang loh, saya pastor. Oh jemaatnya mana Pak? Tidak ada. Saya disebut pastor kalau sudah ada jemaat. Haleluya. Kalau saudara mengerti prinsip ini, maka Tuhan pun memantulkan dirinya di dalam manusia. Itulah sebabnya Allah yang dulunya tidak terlihat, kemudian menjadi terlihat, dan dia diberi nama Yesus. Allah dalam rupa manusia. Tetapi dia adalah firman pada mulanya. Firman itu artinya adalah kata. Dalam bahasa Inggrisnya word. Kalau bahasa Alkitabnya firman atau kata. Amin. Kata itu adalah pikiran yang diekspresikan. Nah sekarang kan saya ngomong ini. Lebih dari satu berarti kata-kata. Kalau saya misalkan pagi berarti satu kata. Tapi kalau saya katakan selamat pagi berarti adalah perkataan. Apa yang saya ucapkan itu adalah dari pikiran saya. Kemudian dimunculkan. Dan saudara mendengar apa yang di dalam pikiran saya. Saudara sekarang tahu apa yang ada di dalam pikiran saya. Begitulah dulunya Elohim. Pada mulanya firman. Elohim, seorang yang tinggal sendirian. Nah, supaya Allah, atribut, salah satu atribut sebutan titel di dalam dirinya adalah Allah. Dan artinya Allah adalah yang disembah, objek yang disembah. Maka dia harus menciptakan para malaikat-malaikat di surga terlebih dahulu. Dengan apa Tuhan menciptakan? Firman, kata, logos. Apakah firman dan dirinya berbeda? Tidak. Lihat saya. Apakah kata-kata yang saya ucapkan dengan diri saya dua pribadi? Satu adanya. Tidak menjadikan kata dan oknum yang mengucapkan itu menjadi oknum yang berbeda. Jadi pada mulanya adalah firman. Sehingga Elohim mengucapkan firman, maka tampillah para malaikat, maka Elohim kemudian disebut sebagai Allah. Amin. Karena apa? Karena ada yang menyembah dia sekarang. Sebelum ada yang menyembah dia, dia tetap Elohim. Tinggal sendirian, tetapi di dalam diri dia banyak sebutan, banyak titel, banyak atribut di dalam dia. Terpujilah nama Tuhan. Sekarang, bukankah Tuhan kita adalah juru selamat? Ada amin? Kapan dia disebut juru selamat? Ini pertanyaan mudah, tapi dalam. Kapan dia disebut juru selamat? Sesudah manusia jatuh ke dalam dosa. Maka Tuhan turun
Adam, di manakah engkau? Apakah perkataan itu akan muncul jika Adam tidak jatuh? Ya tidak akan muncul. Maka lalu apa yang Tuhan kerjakan? Melihat anaknya jatuh ke dalam dosa, dia turun dan dia menjanjikan juru selamat. Amin. Kapan juru selamat tampil? Yesus Kristus mati di Kalvari. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Amin. Apakah Yesus Kristus dan Allah menjadi dua oknum yang berbeda? Tidak. Pada mulanya firman. Oh, terpujilah nama Tuhan. Amin. Jadi sehingga saudara bisa melihat di sini bahwa Tuhan tidak akan bisa disebut juru selamat kalau tidak ada yang jatuh ke dalam dosa. Sekarang saya tanya sama Bapak sama Ibu. Kapan Bapak Ibu memanggil Tuhan? Tuhan, engkaulah penyembuhku. Kapan? Kalau lagi sakit kan? Kalau lagi sehat? Engkaulah kekuatanku Tuhan, gunung batuku. Haleluya. Tapi kalau lagi sakit? Tuhan, engkaulah penyembuhku. Jadi kapan saudara memanggil dia penyembuhku? Kalau lagi sakit. Tapi apakah Tuhan penyembuh, Tuhan juru selamat menjadi dua oknum yang berbeda? Tidak, tetap oknum yang sama. Haleluya. Itulah yang disebut titel, itu yang disebut status, itu yang disebut jabatan, itu yang disebut dengan atribut-atribut. Dan kalau kita jabarkan satu demi satu, saya pikir 1 minggu nggak selesai itu. Kapan dia disebut gunung batu, kapan dia disebut sebagai Jehovah Nisi, kapan dia disebut sebagai Bapa, kapan dia bisa nantinya disebut sebagai anak, kapan dia nanti disebut sebagai Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tapi semua sebutan-sebutan tadi ada semuanya di dalam diri Elohim. Terpujilah nama Tuhan. Dan yang kemudian Elohim menjadikan dirinya dari yang tak terlihat menjadi terlihat, bisa dipegang, bisa diraba, bisa disentuh, bisa dilihat. Namanya adalah firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Oh, glory, haleluya. Jadi pengenalan akan Tuhan ini harus jelas bagi orang Kristen. Karena dijanjikan kelak akan ada pertemuan di udara, betul? Atau di awan-awan, atau di angkasa. Kalau saudara nggak jelas mengenal Tuhan kita, maka kita akan, ininya Tuhan kita. Tuhan kita adalah firman dari mulanya. Saat ini wajahnya seperti apa? Yang saya tahu wajahnya seperti yang digambar-gambar itu. Kan gitu kan? Tapi puji Tuhan, Yesus adalah firman. Jadi untuk mengenal wajahnya adalah kenali firman-Nya. Haleluya. Karena dulunya dia tidak terlihat. Dia adalah Allah yang kekal. Namun yang kemudian mewujudkan dirinya di dalam suatu tubuh yang kecil dan kemudian berjalan-jalan di muka bumi. Dia tetap Tuhan yang sama. Dia tetap Allah yang sama. Dia tetap adalah Elohim yang sama. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya kita yang hidup sesudah dulu Tuhan berjalan-jalan di bumi di Israel 2000 tahun yang lampau. Saya tidak melihat Yesus secara jasmani. Anda tidak melihat Yesus secara jasmani. Anda tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang wajah Tuhan kita pada waktu di bumi. Tapi Roh Kudusnya diberikan untuk menghidupkan setiap firman. Supaya kita memahami dan mengenal Tuhan kita, Juru Selamat kita, Penebus kita lewat tulisan-tulisan nas kitab suci. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan kirimkan pesan persiapan, Tuhan kirimkan penyingkapan rahasia. Yesus Kristus adalah untuk membuat saudara dan saya mengenal Kristus dan Tuhan kita ini melalui firman-Nya. Dan kelak
ketika pemahaman dan pengenalan kita sempurna melalui pembukaan rahasia firman, Anda tidak perlu nanti di angkasa kenalan dulu. Ininya Yesus. Wah, itu rumbahan aku. Terima kasih juru selamatku. Anda nggak perlu begitu. Karena ini adalah pewahyuan. Kita baca di Wahyu 1. Khotbah yang terakhir saya khotbah di sini tentang Wahyu 1 kalau nggak salah. Tentang kitab Wahyu sedikit tempo hari saya tunjukkan pada saudara betapa pentingnya kitab Wahyu ini dibuka. Dan kita baca di Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Saya nggak perlu baca semuanya. Inilah wahyu Yesus Kristus. Wahyu artinya sesuatu yang dulunya tertutupi, tersembunyi, terselubung, namun yang kemudian tersingkap, terbuka. Amin. Jadi untuk mengenal Yesus, mengenal Tuhan kita, Elohim kita, yang adalah firman dari sejak mulanya. Maka Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia, sesudah penyaliban, sesudah dia dikubur, sesudah dia bangkit, dan sesudah dia naik ke surga, dia kirimkan Roh Kudusnya. Dan secara khusus dia melawat rasulnya Yohanes di Pulau Patmos, dia sendiri yang datang. Haleluya. Dan kemudian menyatakan dirinya bahwa akulah Alfa dan Omega, aku yang telah mati, namun yang hidup lagi untuk selama-lamanya. Dia katakan ini di kitab Wahyu pasal 1 juga. Makanya Yohanes mengatakan inilah wahyu Yesus Kristus. Dan jika kitab Wahyu ini terbuka lebar di depan mata rohani kita, maka Anda dan saya akan wajib untuk mengenal Yesus itu sendiri. Ada amin? Itulah sebabnya kenapa kitab Wahyu ini sangat penting sekali secara khusus akhir zaman. Haleluya. Karena kitab Wahyu memang diperuntukkan untuk dibukakan khusus untuk akhir zaman. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Bahkan tidak di zaman Daniel. Seperti yang kalau nggak salah pernah saya sampaikan di sini. Sebab kenapa? Karena apa yang dilihat Daniel sama dengan apa yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Dan Tuhan katakan kepada Daniel di Daniel pasal 12 ayat yang keempat. Sembunyikan semua perkataan-perkataan itu Daniel. Sebab itu akan dibuka di akhir zaman. Jadi dengan kata lain, apa yang dilihat Daniel, apa yang dilihat Yohanes di Pulau Patmos 2000 tahun yang lampau, kalaupun diterangkan di zaman mereka, tidak akan ada gunanya untuk iman mereka. Paham yang saya maksudkan? Karena tidak akan terdampak untuk kehidupan kerohanian mereka, sebab penglihatan itu masih sangat jauh, kata Gabriel kepada Daniel, dan Tuhan katakan akhir zaman. Nah sekarang kita hidup di akhir zaman seperti yang pertemuan kemarin saya katakan, buktinya adalah kita berada di akhir zaman. Israel sudah kembali ke tanah airnya. Israel sudah menjadi negara yang berdaulat 72 tahun yang lampau, 1948, dan diakui oleh bangsa-bangsa. Nah, apa yang dituliskan di dua kitab tersebut, Daniel dan Wahyu, inilah waktunya untuk dibuka. Dan ketika dua kitab ini dibukakan secara jelas oleh Roh Kudus, oleh Yesus sendiri, Kristus kita, maka itu akan mendatangkan iman. Amin. Iman untuk kita dibuat mampu meninggalkan dunia ini tanpa mencicip kematian. Oh, terpujilah nama Tuhan. Ada satu orang yang meninggalkan bumi tanpa mencicip kematian di perjanjian lama. Namanya adalah Henok. Ada satu orang di perjanjian lama
yang meninggalkan bumi tanpa mencicip kematian. Namanya Elia. Tapi di akhir zaman yang akan meninggalkan bumi tanpa mencicip kematian akan lebih dari satu. Pastikan itu saudara dan saya. Amin. Tetapi untuk seperti Henokh, untuk seperti Elia dibutuhkan iman. Iman yang melampaui tumpang tangan orang sakit sembuh. Iman yang melampaui membangkitkan orang mati menjadi hidup lagi. Iman yang melampaui pujian penyembahan di gereja. Iman yang melampaui rajin datang ke gereja. Iman ini adalah untuk mengubahkan tubuh Anda dan saya. Oh, dan itulah janji Alkitab. 1 Korintus 15 ayat 51-52 memberikan janji kepada kita. Yaitu adalah, kamu tidak akan mati semua, tapi kamu akan diubahkan dalam sekejap. Inilah rahasia itu, kata Rasul Paulus. Kemudian perkataan Tuhan Yesus di Yohanes 14. Saya akan pelan-pelan, walaupun saya nggak membuka nasnya, saudara sempat mencatat. Di Yohanes 14 ayat 1 dikatakan, aku akan pergi dan aku akan mempersiapkan bagimu sebuah tempat. Sebab ke tempat di mana aku pergi, di rumah Bapakku terdapat banyak rumah. Betul? Tetapi kalau di dalam bahasa Inggris bukan sekedar tempat tinggal. Tetapi adalah mansion. Mansion artinya adalah rumah megah. Rumah mewah. Kalau saudara pernah pergi ke Medan atau ke Jakarta, melihat rumah-rumah yang di Pondok Indah, megah kali rumahnya. Seperti itulah rumah. Tapi bukan rumah jasmani yang dimaksudkan oleh Tuhan, sehingga Tuhan harus menyewa tukang. Bukan. Tetapi adalah rumah spiritual. Yang adalah tubuh rohani firman. Untuk menggantikan tubuh yang ini. Itulah sebabnya Rasul Petrus, Rasul Yohanes, haleluya, mereka menjanjikan dan berkata di kitab Korintus dan di kitab Petrus, kalau tubuh kemah bumi ini binasa, akan ada tubuh sorgawi yang tidak binasa yang sedang menantikan. Jadi yang bisa binasa ini, Rasul Paulus katakan, akan ditelan oleh yang tidak bisa binasa. Terpujilah nama Tuhan. Tubuh yang rambut ini bisa memutih, akan mengenakan tubuh yang rambut tidak akan putih lagi. Tubuh yang kita kenakan sekarang, ibu-ibu coba lihat di cermin, udah mulai kerutnya. Akan mengenakan sebuah tubuh yang tidak akan ada kerut di wajah. Bagi gadis-gadis, tidak akan ada jerawat di wajah. Amin, karena biasanya udah terganggu kalau udah ada jerawatnya. Kan begitu kan? Jadi tubuh yang bisa binasa ini, yang suatu hari kelak kalau Tuhan izinkan, tubuh yang ini akan Maradison, rest in peace. Kemudian ditaruh batu nisan. Tapi akan ada sebuah tubuh tidak akan bisa mati. Sebab tubuh itu tidak akan bisa menjadi tua. Ada amin? Tubuh itu akan tetap muda untuk selama-lamanya. Jadi kalau ada ibu-ibu tua di sini, kalau masih ada fotomu umur 19 tahun, 20 tahun, lihatlah itu. Kayak begitulah nanti. Dan kalaupun dulunya 19-20 tahun, ada sedikit bengkoknya atau cacatnya, tubuh yang ini semuanya lurus.
Tidak akan ada yang cacat sedikit pun. Terpujilah nama Tuhan. Itulah yang disebut dengan tubuh teofani. Tubuh teofani adalah tubuh firman. Amin. Tubuh yang tidak perlu makan. Tapi ketika nanti kelak di bumi, di kerajaan 1000 tahun, kita akan memerintah bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mengenakan tubuh. Amin. Yang makan, amin. Yang sudah menyatu dengan tubuh teofani kita. Itulah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus di Yohanes 14. Itulah yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Itulah yang dituliskan oleh Rasul Petrus. Itulah sebabnya kenapa ada peristiwa Henok, ada peristiwa Elia di perjanjian lama. Itu bukan dongeng Yahudi. Itu adalah janji. Haleluya. Dan kalau dulu hanya satu orang, tapi di akhir zaman akan lebih dari satu orang. Terpujilah nama Tuhan. Glory, glory. Tidakkah janji Tuhan itu adalah indah? Amin. Apakah Tuhan akan gagal untuk tidak menepati janjinya? Tidak bisa. Hanya Tuhan akan menepati janjinya sesuai dengan waktunya. Nah, kalau udah bicara waktu, inilah banyak orang yang gagal. Gagal apa? Gagal menunggu penggenapan janji. Akhirnya bosan, lama-lama pergi. Meninggalkan janji. Tapi akan ada segelintir orang, haleluya, yang adalah pilihan yang tetap tinggal bersama dengan janji. Terpujilah nama Tuhan. Oh, haleluya. Saya tunjukkan nasnya. Matius 24. Matius 24. Jadi, sebelum saya bacakan di Matius 24, di Wahyu 1 tadi. Inilah wahyu Yesus Kristus. Artinya adalah, apa yang diucapkan oleh Kristus dan yang kemudian diteruskan oleh rasul-rasulnya yang kudus. Maka, sebagian apa yang mereka tuliskan dan yang Yesus ucapkan dan kemudian dituliskan di dalam Alkitab kita, tidak semuanya tergenapi di zaman para rasul. Sebagian ucapan tersebut hanya akan tergenapi di akhir zaman. Itulah sebabnya Wahyu 1 ayat 1 dimulai dengan inilah wahyu Yesus Kristus. Artinya adalah apa yang tersembunyi, yang belum tersingkap, yang belum terbuka tentang Yesus Kristus, pribadinya yang agung. Amin. Yang adalah firman pada mulanya, glory, maka tiba waktunya akan diapokalips, akan dibuka, akan disingkapkan. Dan ketika firman Kristus itu tersingkap, yang selama ini tersembunyi, yang selama ini tertutup, dan jika itu tersingkap melalui khotbah firman, itulah yang mendatangkan iman. Amin. Dan Ibrani 11 ayat 6, catat saja. Ibrani 11 ayat 6. Tidak ada seorang pun yang berkenan di hadapan Tuhan tanpa iman. Haleluya. Sedangkan di akhir zaman janjinya adalah pengubahan tubuh. Tidak mencicip kematian. Maka dibutuhkan suatu iman yang plus. Yang extraordinary. Yang enggak lazim. Terpujilah nama Tuhan. Kalau hanya soal sakit kemudian sembuh, kita sudah mengalami hal-hal tersebut. Sehingga kita bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkaulah penyembuhku. Oleh bilur-bilur darahmu aku disembuhkan. Kita sudah sering mengalami hal-hal. Kita sudah sering mengalami hal-hal yang mujizat. Dan lain sebagainya. Tapi untuk pengubahan tubuh, itu hanya disediakan di waktu yang telah Tuhan tetapkan. Dan untuk menggenapkan waktu tersebut, bagi orang-orang yang telah dipilih ditentukan, maka Tuhan sendiri harus turun untuk membuka rahasia. Supaya kita akan sampai kepada penggenapan janji pengubahan tubuh tersebut. Haleluya. Sekarang kita masuk ke Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi firmanku tidak akan berlalu.
Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan kita? Hanya satu yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan kita, yaitu adalah menggagalkan firman-Nya sendiri. Nah, kalau saudara mungkin ngomong sesuatu, besok diganti. Kayaknya ada yang lebih baik, jadi yang kemarin kayaknya kita anggap gak berlaku. Tapi Tuhan tidak demikian. Amin. Manusia boleh berjanji, tapi bisa gagal untuk menepati janji. Tapi tidak Tuhan kita. Haleluya. Itulah sebabnya langit dan bumi akan berlalu, tapi firmanku, perkataanku yang hidup dan roh itu tidak akan berlalu. Dan kemudian dilanjutkan dengan, perhatikan ayat 36, ada kelanjutannya. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Tetapi tentang hari dan saat itu, hanya Bapa yang tahu. Anak tidak, malaikat-malaikat tidak. Hanya Bapa yang tahu. Nah, perhatikan ini. Tentang hari dan saat. Berarti Tuhan sudah menetapkan hari dan saat. Maka yang menjadi tugas kita sebagai orang percaya, saudara dan saya, tunggu itu sampai itu genap. Nah, sekarang tentang hari dan saat tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Kita baca lagi di Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus. Dengan kata lain, inilah penyingkapan Yesus Kristus. Siapakah Yesus Kristus? Anak. Betul? Di bumi dia anak. Terpujilah nama Tuhan. Dan sekarang inilah wahyu Yesus Kristus. Wahyu, penyingkapan sang anak. Apakah anak tidak tahu hari dan saat? Paham? Apakah anak tidak tahu hari dan saat? Pada waktu Yesus sebelum dia disalibkan, sebelum dia dikubur, sebelum dia dibangkitkan, sebelum dia naik ke surga, dia berkata di dalam tubuh jasmani dia, anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Tapi sesudah kebangkitan dia, sesudah dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan kemudian mencurahkan Roh Kudus-Nya di loteng Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Dan kemudian Yesus mendatangi Rasul Yohanes. Sekitar 60 tahun sesudah pencurahan Roh Kudus. Siapakah Yesus? Anak. Dan kemudian dia memperkenalkan dirinya. Akulah. Oh, haleluya. Anak tidak tahu? Saat itu anak tidak tahu. Tapi sesudah Roh Kudus tercurah, anak menyatakan dirinya. Dan apa yang dia katakan? Wahyu 22. Disinilah banyak orang terkecoh, tertipu oleh karena pengajaran-pengajaran yang selama ini beredar. Gak ada yang tahu. Mana ada orang yang bisa mengerti Tuhan? Padahal Alkitab jelas mengatakan, Henok berjalan erat, bergaul erat dengan Tuhan. Masa Henok gak memiliki pengertian yang benar tentang Tuhannya, yang dia gauli? Renungkan itu. Bisa mengerti yang saya maksudkan? Ya. Perhatikan di Wahyu 22, saya tunjukkan nas-nas ini. Sesungguhnya aku datang segera. Saya gak usah panjang lebar membacakan. Sesungguhnya aku datang segera. Siapa ini? Siapakah aku? Yesus, anak kan? Kemudian ayat yang ke 12. Sesungguhnya aku datang segera. Siapa yang ngomong ini? Gak mungkin Yohanes kan? Gak mungkin Rasul yang ngomong ini kan? Sesungguhnya aku akan datang segera. Berarti kita menantikan Rasul. Gak pernah ada ayat firman bahwa kita akan menantikan Rasul. Dijanjikan kita akan menantikan kedatangan Tuhan. Dan hanya ada satu Tuhan, Yesus Kristus. Dulunya di bumi dia adalah anak. Amin. Sesungguhnya aku datang segera. Berarti anak tahu hari dan saat?
Ya tahulah, orang dia bilang aku akan datang segera, masa kapan? Nantilah ya, aku pikir dulu kapan ya. Itu bukan Tuhan, itu manusia. Nanti aku datang, kapan? Ya bawalah dalam doa. Itu manusia yang ngomong. Kalau Tuhan tidak, aku datang segera. Dia tahu kapan waktu saatnya yang tepat dan yang sudah dia janjikan. Amin. Kemudian di ayat yang terakhir, ayat yang ke-20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera. Barulah disambut oleh Yohanes. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Amin. Ya aku datang segera. Anak tahu? Karena anak dan Bapa satu. Yohanes 30 ayat 33. Yesus katakan, aku dan Bapa satu. Atau Yohanes 10 kalau nggak salah itu. Kita baca dulu supaya nggak salah saya. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Dan kalau kita kembali ke Matius 24 ayat 35, tentang hari dan saat itu, tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat tidak, anak tidak, hanya Bapa. Tidakkah itu akan menyangkali perkataan Yesus sendiri? Aku dan Bapa satu. Bayangkan, aku dan Bapa satu. Hanya Bapa yang tahu, anak tidak. Bukankah sepertinya menyangkali dirinya? Tidak. Yesus tahu apa yang dia ucapkan. Di bumi, dia tidak akan nyatakan ini. Tapi kelak ketika ia meninggalkan bumi dan roh pengajar, roh kebenaran dicurahkan. Dan yang berikutnya dia mendatangi Yohanes di Pulau Patmos. Menyuruh Yohanes menulis kitab Wahyu. Anak datang. Anak dan Bapa satu. Maka dia berkata, ya aku datang segera. Oh terpujilah nama Tuhan. Jadi untuk mengetahui hari dan saat itu, maka apa yang harus saudara dan saya miliki? Hanya satu yang perlu saudara dan saya miliki, yaitu adalah roh anak tersebut. Betul nggak? Yang disebut dengan Roh Kudus. Karena Yesus berjanji, aku akan mengutus Roh Kudus di dalam namaku. Betul? Kemudian Yesus berkata di kitab Yohanes yang lain, aku pada hari itu kamu akan tahu. Aku akan diam di dalam kamu dan kamu diam di dalam aku, sama seperti aku diam di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Betul? Dan kemudian roh Yesus ini hinggap dan diam di dalam Rasul Paulus, salah satu rasulnya. Dan Rasul Paulus katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait sucinya Allah, tempat kediaman roh Allah? Terpujilah nama Tuhan. Jadi untuk bisa mengetahui hari dan saat itu ketika Yesus datang yang kedua, apa yang saudara dan saya perlu miliki? Roh Yesus Kristus atau roh Allah atau Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan. Siapakah Yesus? Firman pada mulanya. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Yesus adalah Allah dalam rupa manusia. Firman yang menjadi manusia. Dan sekarang jika Yesus dalam rupa Roh Kudus ini diam di dalam saudara dan saya, apakah kita tidak akan tahu kalau Yesus datang? Pasti tahu. Dan untuk tahu Roh Kudus itu, amin, Roh Kudus itu yang diam di dalam sini menjadi pengajar. Kita baca di Yohanes 16. Yohanes 16 ayat 12 mulai. Dikatakan di sini. Yohanes 16 ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Yesus katakan pada murid-muridnya,
Sekarang pun kukatakan gak ada artinya, kamu gak bisa mengerti. Namun dijanjikan, ayat 13, tetapi apabila ia datang, siapa yang datang? Roh kebenaran. Siapakah roh kebenaran? Yesus sendiri dalam rupa roh. Menjadikan Tuhan berbeda, menjadikan anak, bapa dan roh menjadi tiga oknum, tiga pribadi yang berbeda? Tidak, tetap Tuhan yang sama, pribadi yang sama, oknum yang sama. Amin. Pada saat Yesus masih di bumi, dia tidak bisa disebut Roh Kudus, tapi dia adalah Immanuel, anak. Amin. Tapi sesudah Yesus naik ke surga dan turun kembali dalam rupa Roh Kudus, maka Yesus disebut Roh Kudus atau Roh Allah. Dalam hal ini adalah Roh kebenaran. Praise Lord. Sebab Yesus berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Dan di kitab Yohanes yang lain, Yohanes 6 atau Yohanes 8, Yohanes 6 kalau nggak salah, dikatakan, perkataan-perkataan yang keluar dari mulutku adalah roh dan hidup. Terpujilah nama Tuhan. Nah sekarang, apa yang dibutuhkan untuk kita bisa memahami dan mengerti janji-janji Tuhan yang tertulis dalam Alkitab? Inilah yang dibutuhkan. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi apa yang dibutuhkan oleh saudara dan saya? Roh Kudus. Amin. Tanpa Roh Kudus, mustahil orang bisa mengerti nas-nas kitab suci. Tidak akan ada orang yang akan bisa mengerti perkataan-perkataan kitab suci. Sebab Rasul Petrus mengatakan di 1 Petrus 1 ayat 20. Coba kita cari. Kenapa kita harus butuh Roh Kudus? Di mana? Tidak ada manusia yang bernubuat menuliskan tanpa dorongan roh. Dua Petrus 1 ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ada amin? Gak boleh menurut kehendak saya, gak boleh menurut kehendak siapapun. Harus kehendak Yesus Kristus. Sebab, perhatikan, tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi dorongan siapa para nabi menulis perjanjian lama? Oleh dorongan siapa para rasul menuliskan perjanjian baru? Roh Kudus. Jadi dengan cara apa saudara akan bisa mengerti tulisan nabi dan rasul? Apa yang harus kita miliki? Roh yang sama. Tanpa roh yang sama itu, yang dulu ada pada nabi, Tuhan Yesus dan rasul, mustahil kita mengerti nas-nas kitab suci. Haleluya. Apalagi isi kitab Wahyu. Isinya simbol-simbol semuanya. Kitab Daniel juga begitu. Ada 4 binatang yang keluar dari dalam laut. Wah, itu sudah sangat membingungkan bagi banyak orang. Tapi jika roh Allah, roh Yesus Kristus diam di dalam kamu, dialah roh kebenaran yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Terpujilah nama Tuhan. Dan sekarang, bagaimana kita bisa memperoleh Roh Kudus? Inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di Yohanes pasal 3. Yohanes 3. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat
mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya? Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lihat, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Lihat, firman yang keluar dari mulut Yesus, apa yang dikatakan Petrus tadi? Oleh dorongan Roh Kudus, tidak boleh menurut penafsiran manusia, betul? Tapi lihat respon Nikodemus. Emang bisa udah tua begini masuk lagi ke dalam rahim? Penafsiran siapa itu? Siapa Nikodemus? Manusia. Inilah penafsiran manusia kalau tanpa Roh Kudus. Makanya Tuhan menjanjikan, Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Supaya Roh Allah bisa diam di dalam kamu. Supaya cara berpikir manusiamu tentang firman Tuhan mati dan dikuasai oleh Roh Kudus. Haleluya. Karena Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Terpujilah nama Tuhan. Tapi sulit bagi Nikodemus untuk bisa memahami. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, haleluya, tidak dipenuhi Roh Kudus, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Dan kemudian ayat yang ke-9 untuk menghemat waktu. Nikodemus bilang, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Udah salah ngomong, emang yang kalau udah tua bisa masuk ke rahim ibu lagi? Masih ngomong lagi, salah lagi ngomongnya. Di hadapan siapa? Di hadapan Sang Pencipta langit dan bumi. Masih kali merespon, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Masih mungkin pula ditanya. Yesus langsung menghardik, ayat 10. Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Bayangkan, pengajar Israel, bukan guru agama seperti penafsiran orang. Nikodemus adalah pengajar Israel. Siapa gurunya? Gurunya Paulus, Gamaliel. Itu juga salah satu pengajar Israel. Tua-tua Israel. Orang-orang yang dipandang mengerti akan nas-nas kitab suci. Tapi toh pengajar ini tidak mengerti perkataan Sang Pencipta. Renungkan hal itu. Pengajar aja nggak bisa mengerti, gimana dengan jemaat? Jadi apa yang diperlukan baik pengajar, baik pengkhotbah, baik jemaat? Kita harus memiliki Roh Kudus melalui kelahiran kembali. Terpujilah nama Tuhan. Lihat, pengajar aja nggak ngerti. Sekarang saya tunjukkan satu nas yang lain. Ini pengajar ya. Nikodemus namanya. Nikodemus ini orang Farisi, orang baik. Secara hukum Taurat tidak punya cacat. Karena dia mengikuti setiap perintah-perintah hukum Taurat. Dan hukum Taurat bukan datang dari manusia. Hukum Taurat datang dari Allah di Gunung Sinai, diberikan melalui Musa dan diteruskan kepada Israel. Berarti dari mana hukum Taurat datang? Tuhan sendiri. Paham yang saya maksudkan? Nah, tapi orang baik, bahkan pengkhotbah seperti Nikodemus pun butuh dilahirkan kembali. Bagaimana kalau orang itu merokok, minum minuman, tidak sopan, bercabul, berdusta, berzina, merampok, mencuri, apakah enggak memang harus dilahirkan kembali? Ya, harus. Ini yang sudah pengkhotbah pengajar pun harus lahir kembali, apalagi yang seperti itu. Nah, saya tunjukkan nas yang lain supaya saudara mengerti bagaimana kita akan bisa mencapai janji Tuhan akan pengubahan tubuh itu. Dan bagaimana caranya supaya kita akan bisa mengerti akan penyingkapan rahasia. Di zaman ketika rahasia kitab Wahyu disingkapkan, kita butuh Roh Kudus.
Saya ambil contoh yang lain, Yohanes pasal 1. Yohanes 1. Tentang Natanael. Natanael, dia seorang yang baik. Dia menyelidiki nas-nas kitab suci di masa itu. Karena Natanael menantikan penggenapan janji Mesias akan datang. Dan Natanael menyelidiki nas-nas kitab suci untuk mengenal siapakah Mesias itu. Kemudian datanglah Filipus memberitahu, Natanael, aku udah ketemu. Ayat 46. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus, mari dan lihatlah. Nah, perhatikan di sini. Disinilah adegannya yang ingin saya tunjukkan pada saudara. Natanael adalah seorang yang sungguh-sungguh berusaha ingin mengenal Mesias, tapi dia tidak mengenal bahwa Yesus adalah Mesias pada waktu itu. Mari dan lihatlah, Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Apa kata Yesus tentang Natanael? Inilah Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Berarti Natanael tidak pernah mencuri, tidak pernah berzina, tidak pernah merampok, tidak pernah berdusta, dan lain sebagainya. Mengikuti betul apa yang dikatakan oleh hukum Taurat. Tapi untuk menerima Yesus, dia pun juga harus dilahirkan kembali. Natanael adalah salah satu yang menerima Roh Kudus yang duduk di loteng Yerusalem. Jadi sama-sama, pengajar harus, jemaat biasa harus, orang baik harus, apalagi orang yang tidak baik. Saya ambil contoh orang baik yang lain, yang harus juga memperoleh Roh Kudus, hidup kekal. Matius 19, pemuda kaya. Saya di mana ayatnya ini? Matius 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lihat, pertanyaannya bagus kan? Kerinduannya bagus. Aku ingin peroleh hidup kekal. Berarti ingin memperoleh Roh Kudus. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, dan seterusnya. Apa kata orang ini? Ayat 20. Semuanya itu telah kuturuti. Berarti dia lulus kan? Ya. Apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau tidak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar hal itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Enggak mau mengikuti Yesus. Syarat untuk bisa mengenal Yesus, Anda harus dilahirkan kembali. Anda harus dipenuhi Roh Kudus. Jadi pemuda kaya ini, walaupun dia orang baik, tetap harus dipenuhi Roh Kudus. Tetap harus dilahirkan kembali. Saya punya satu contoh yang lain lagi, yaitu Saulus, yang kemudian menjadi Paulus, salah satu rasul Tuhan Yesus. Dikatakan di kitab Filipi. Ayat Filipi 3 ayat 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian tentang hukum Taurat, aku orang Farisi.
Paulus adalah Farisi di atas Farisi. Orang baik, orang baik. Ada cacatnya? Tidak ada cacatnya. Tapi apa yang dibutuhkan oleh Paulus? Dilahirkan kembali. Dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada waktu itu di Kisah Rasul pasal 9 dan kemudian dipenuhi dengan Roh Kudus. Lihat, bahkan orang baik, orang yang tidak bercacat secara manusiawi di muka bumi, bahkan pengajar sekalipun atau jemaat sekalipun, amin, tetap harus sama-sama dilahirkan kembali. Haleluya. Sebab janji akan pengubahan tubuh ini sangat mulia. Hanya ada satu yang akan bisa menolong kita untuk kita bisa dilahirkan kembali, untuk kita bisa menerima janji pengubahan tubuh dan masuk ke surga, ke perjamuan kawin malam anak domba. Yaitu adalah jika Kristus Yesus sang anak diam di dalam kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sehingga Roh Kudus akan mengajar kita, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kita disucikan, kita dikuduskan, kita diperbaiki, kita dimurnikan, dan kita dibuat siap bagi kedatangan Tuhan. Hidup saudara akan berubah total. Meninggalkan segala hal-hal yang duniawi, yang daging. Dan akan selalu berpikir hal-hal yang surgawi. Terpujilah nama Tuhan. Ada amin. Karena misteri daripada kitab Wahyu ini yang berisi tentang ketujuh guru, berisi tentang ketujuh meterai, adalah rahasia Kristus sendiri. Maka Kristus harus menyingkapkan dirinya di akhir zaman, membuka isi kitab Wahyu, dan kembali ke Matius 24 ayat 35 tadi, tentang hari dan saat tidak ada seorang pun yang tahu. Inilah waktunya ketika Yesus, harinya dan waktunya telah tiba untuk membuka rahasia tersebut. Ini zamannya. Tapi tentang jam, bulan, tahun, menit, kalau saudara sudah masuk oleh Roh Kudus ke dalam penyingkapan misteri ini, nggak usah khawatir jam berapa pastor nanti Yesus datang. Nggak usah khawatir. Roh Kudus inilah akan menuntun kita langkah demi langkah, mengikuti firman yang tersingkap. Lama-lama Anda akan melihat tubuhmu diubahkan. Ya, begitulah dulunya Henok. Jam berapa Yesus datang ya? Oh, tinggal 5 menit lagi, siap-siap. Enggak seperti itu, ini bukan bicara kereta api lagi ini. Amin. Ini berbicara sesuatu yang ilahi. Di mana ketika Yesus datang yang kedua kelak mengambil mempelai wanitanya keluar dari bumi, dunia normal. Dunia dalam kondisi normal. Tidak ada seorang pun yang tahu. Makanya Yesus katakan di Yohanes 10 dan di Wahyu pasal 16, berjaga-jagalah, sebab aku akan datang seperti pencuri. Jadi untuk supaya membuat kita bisa terus berjaga alias membuka mata secara spiritual, maka Anda harus punya Roh Kudus di dalam. Sebab Allahnya Israel tidak pernah terlelap. Jadi supaya kita mampu berjaga-jaga, kapan saja Tuhan datang, saya melihat kedatangannya, Anda butuh Roh Yesus Kristus diam di sini. Itulah kelahiran kembali. Dan bukti bahwa Anda dilahirkan kembali, hidupmu diubahkan. Hal-hal yang daging, hal-hal yang duniawi akan dengan sendirinya rontok. Akan dengan sendirinya rontok. Step by step, langkah demi langkah, satu demi satu. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Dan hal yang paling mengerikan dari kekristenan adalah pengajaran yang melenceng. Itulah yang membuat iman umat Tuhan menjadi kacau. Tidak tahu lagi mana yang harus dipegang untuk membawa dirinya sampai kepada janji akan pengubahan tubuh. Sehingga kemudian masing-masing mencoba jalannya sendiri, bergabung dengan sekte ini, bergabung dengan gereja ini, nggak puas di sini pindah ke sini, nggak puas di sini pindah ke sini, cari pengajaran yang lebih bagus, apalagi di musim YouTube seperti ini, berlomba orang untuk
tinggal aja di rumah, karena sudah banyak pengajaran di YouTube, tinggal pilih namanya siapa. Tapi yang kemudian hasilnya sama dengan, bingung aku Pak. Yang mana yang mau kupegang? Renungkan hal itu. Kalau Tuhan sendiri yang datang menggenapkan kitab Wahyu, inilah wahyu Yesus Kristus, tidak akan terjadi kebingungan. Saudara akan pasti, sepasti kami dari Medan menuju ke 3 ras, kami tahu jalan yang harus kami tempuh. Amin. Kalau kami nggak tahu jalan yang mana kami tempuh, ya otomatis mengembara. Udah nyampenya ini? Kayaknya dekat sini. Kayaknya kemarin ada rumput-rumput besar, padahal rumputnya udah dipotongin. Udah hilang jejak Anda. Renungkan hal itu. Kami tahu mau lewat mana. Mau lewat Kabanjai bisa, mau lewat tebing juga bisa. Kalau jalan menuju ke 3 ras, Anda tahu jalannya dan tidak akan tersesat, dan tidak akan muter-muter, dan bahkan tahu kalau nggak macet 3 jam. Udah pasti itu kalau nggak macet. Kalau nggak mogok kan gitu kan. Maka bagaimana dengan kalau Tuhan datang? Roh Kudus di dalam Anda membuat Anda sangat sensitif, peka. Haleluya. Alarm saudara nggak kehabisan baterai. Ketika dia datang, alarm Anda berbunyi. Amin. Hal yang sama dengan petani. Udah tahu kan kalau sekarang menanam, kapan panen? Nggak mungkin sekarang tanam. Kira-kira mungkin Pak 10 bulan lagi. Emangnya Anda tanam apa rupanya? Masa tanam padi 10 bulan yang betul aja lah. Bisa nangkap? Hal-hal yang jasmani hanya untuk memberitahukan pada saudara. Kedatangan Tuhan pun juga sama. Bukan sesuatu yang mereka-reka. Kayaknya ini kayaknya. Dari 20 tahun yang lalu kayaknya. Kalau kitab Wahyu terbuka lebar di depan Anda, itu akan membuat saudara punya iman. Haleluya. Kapan saja Tuhan datang, aku siap. Tidak ada keraguan sedikit pun. Makanya dibutuhkan kelahiran kembali. Terpujilah nama Tuhan. Inilah yang problem sekarang dengan banyak pengajaran. Pak, aku udah lahir baru. Pak, aku udah lahir baru. Enggak, untuk menutup saya beritahu. Problem dengan kekristenan sampai dengan zaman ini secara umum, kekristenan secara umum adalah tidak sadar atau boleh saya katakan menyangkali fakta. Atau sebagian tidak tahu bahwa, perhatikan ini, bahwa gereja mula-mula yang sempurna yang dulu lahir di loteng Yerusalem, sesudah kematian dan kenaikan Tuhan Yesus, gereja mula-mula itu jatuh ke dalam dosa. Seperti dulunya Adam dan perempuan tersesat dan jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Itulah yang tidak dipahami. Gereja sudah jatuh ke dalam dosa pada abad 3. Sesudah penyaliban. Sekitar 300 tahun kemudian sesudah penyaliban. Gereja jatuh ke dalam dosa. Nah, kalau manusia jatuh ke dalam dosa, Anda langsung bisa melihat di mana Kejadian pasal 3. Tapi kalau gereja jatuh ke dalam dosa, banyak orang tidak tahu, atau yang tahu menyangkali pengetahuannya, atau memang tidak mengerti. Nah, ketika Anda tahu sekarang malam ini gereja sudah jatuh ke dalam dosa, maka apa yang terjadi setelah itu? Setiap orang yang lahir di dalam kekristenan, maka mereka otomatis juga di dalam kondisi kejatuhan. Secara individu kita sudah jatuh. Betul? Kita semuanya melakukan dosa secara individu. Nah, problem yang terjadi adalah ketika seseorang dari individu berdosa, berdusta, merampok, berzina, dan lain sebagainya, mencuri, dan lain sebagainya. Kemudian dia merasakan, aku mau menerima Yesus. Terima Yesus. Bergabung dengan sebuah sekte gereja tertentu. Dan dia berpikir, aku sudah selamat. Tunggu dulu. Secara jasmani, tubuh individu
Anda berpikir selamat. Tapi secara gereja keseluruhan, dari mulai abad 3 sampai dengan abad 20, gereja sudah jatuh. Jadi pada prinsipnya, secara individu kita menyangka sudah selamat, tapi tidak sadar bahwa kita dilingkupi oleh dosa gerejawi. Sehingga apa yang terjadi ketika seseorang dilingkupi oleh dosa gerejawi? Rahasia firman ini tidak tersingkap. Maka genaplah Amsal katakan, jalan yang disangka lurus ujungnya menuju maut. Jadi apa yang Tuhan ingin kerjakan di akhir zaman dengan Dia sendiri, Apokalips, membukakan dirinya, membukakan rahasia kitab Wahyu ini secara komplit. Apa yang Tuhan inginkan dari kita? Apa yang Tuhan ingin raih dari kita? Adalah pertama, keluar dulu dari gereja yang berdosa. Betul? Setelah itu dibawa ke tempat yang aman, baru Yesus, ini sekarang dengarkan firman-Ku. Silakan. Bisa nangkap? Kalau saudara masih di tempat di mana di situ dosa gerejawi masih melingkupi, Tuhan tidak akan mengajar. Kitab Wahyu itu zaman gereja artinya seperti ini, enggak akan. Lihat, apakah Tuhan melalui Musa mengajar Israel di Mesir ketika Israel masih diperbudakan? Dikeluarkan dulu, baru diajar. Pertanyaan yang lain, apakah pemuda pada waktu mau menikahi pemudi istrinya mengajari di rumah bapaknya? Atau ditarik dulu keluar dari rumah bapaknya, menikah dulu, menyatu di rumahnya sendiri baru diajari istrinya? Jadi Tuhan akan mengajar kita di tempat yang Tuhan telah tentukan. Jadi dengan kata lain, secara tidak sadar seperti Nikodemus. Nikodemus menyangka dia sudah benar. Nikodemus. Tapi dia tidak sadar bahwa dia berada di dalam lingkup sistem yang salah. Yang disebut dengan Farisi, bagian dari agama Yudaisme. Jadi apa yang Tuhan ingin raih dari Nikodemus sebenarnya? Ditarik keluar dulu. Keluar, setelah keluar dari yang salah, baru diajari. Bisa nangkap? Supaya apa? Supaya individu Nikodemus, individu saya bisa dibersihkan. Di tempat yang bersih. Kalau tempatnya kotor mau dibersihkan, piring mau dibersihkan, di ember yang berminyak ya sampai kapanpun gak akan bersih. Dikeluarkan dulu dari ember air yang berminyak, ditaruh di ember dengan air yang bersih, maka piring akan bersih. Itulah yang Tuhan kerjakan kepada Saulus. Haleluya. Ini untuk menutup. Apa yang Tuhan lakukan pada Saulus? Tuhan datang pada Saulus, 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 kenapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Kata Saulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Apa yang Tuhan kerjakan? Dia kirim Ananias, dia tarik Saulus yang masih buta, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, matanya melihat, dan Tuhan keluarkan dia dari Farisinya, dari Yudaismenya, dibawa ke tanah Arab, Yesus mengajar dia. Jadi Yesus gak akan mengajar Saulus selama masih di Farisi. Dikeluarkan dulu, baru diajar. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebelum ada sistem sekolah rumah, homeschooling, kemana anak diajar? Di rumah atau di sekolah? Keluar dulu dari rumah, masuk ke sekolah, di sekolah diajar. Bisa nangkap? Jadi Tuhan ingin mengajar kita, roh kebenaran ingin memimpin kita dalam seluruh kebenaran, kalau kita sudah dikeluarkan dulu. Jadi secara individu, kita masing-masing, saya juga, tanpa sadar, saya pikir saya sudah selamat. Ternyata saya berada di bawah lingkup sistem gerejawi yang sudah jatuh di abad 3. Tapi yang di akhir zaman Tuhan janjikan untuk menutup, Yoel 2 ayat 25. Aku akan memulihkan. Haleluya. Harus dimulai dulu dengan penyingkapan rahasia. Harus dimulai dulu dengan menarik individu keluar dari sistem yang salah.
maka Roh Kudus pengajar akan mengajar individu tersebut dengan mengirimkan gembala-gembalanya yang sesuai dengan hatinya Tuhan. Yeremia 3:15. Puji nama Tuhan. Jadi kita akan teruskan sharing untuk semakin lebih dalam lagi, dan saya percaya kita semua diberkati dan kita hanya bersandar kepada Roh Kudus untuk membawa kita sampai kepada kesempurnaan. Saya serahkan pada hambanya, Pastor Tony, untuk mengambil alih. Tuhan berkati, Tuhan berkati kita semuanya. Salam. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Jadi jelas ya, selama ini kita ada di sistem yang tidak benar, wadah yang tidak benar, dan kalau tetap ada di wadah itu akan tidak akan bisa bersih. Jadi Bapak Saudara, mungkin malam ini mungkin karena sudah ngantuk, saya lihat saya sudah ngantuk. Karena tadi malam gak tidur karena sakit kaki saya. Tapi saya percaya kita diberkati malam hari ini, amin. Dan besok kita juga akan lanjut datang ke tempat ini. Kalau besok saya yakin sudah bisa lebih awal, karena tadi masih persiapan-persiapan dan oleh karena ada kendala-kendala di dalam perjalanan. Jadi kalau besok jam 6, setengah 7 lah ya, setengah 7 kita datang kembali ke tempat ini untuk dibekali terus dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, jadi kita langsung berdoa ya. Oke, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau dahsyat dan ajaib, sungguh mulia kasih-Mu. Kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu malam hari ini Tuhan. Kami semakin dibawa masuk dalam rencana-Mu yang sempurna. Bila mana Engkau nyatakan janji-Mu di zaman akhir ini Tuhan. Betapa kami bersyukur kalau kami adalah umat pilihannya Tuhan. Bahkan sebelum dunia ada, sebelum dunia dijadikan, Engkau sudah memilih kami. Tuhan, doa kami, permohonan kami, lanjutkan terus kasih-Mu, kebaikan-Mu. Bila esok sore malam masih ada pendalaman Alkitab, mari Tuhan tolong kami semua. Terlebih hamba-Mu dan tim yang datang dari Medan Tuhan. Kau melihat setiap keletihan, jeripaya mereka Tuhan, tolong biarlah Engkau pulihkan kekuatan mereka. Berikan mereka kekuatan baru Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah pulang. Engkau jaga lindungi semua jemaat Tuhan yang akan kembali ke rumah masing-masing. Hindarkan dari segala sakit penyakit, kecelakaan. Bahkan kami percaya pemeliharaan Tuhan yang sempurna akan menjadi milik bagian kami. Sepanjang malam ini biar kami aman tentram dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur. Kami masuki malam hari ini, haleluya. Amin. Amin. Jadi puji Tuhan ya.